Bayangkan sebuah laut, airnya jernih, karang berwarna-warni, ikan berlimpah. Itulah Laut Bangka yang selama berabad-abad menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir. Namun hari ini di permukaan laut yang sama ada tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Alih merasa takut, aktivitas penambangan ilegal justru semakin marak. Budidaya udang faname itu membuang limbahnya ke laut diduga tanpa diolah. Nah, inilah salah satunya tambang ilegal yang pernah melakukan udang salah, tolong diperhatikan, kan? Limbah-limbahnya. Tahun 2015, 193 negara dunia, termasuk Indonesia, sepakat pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals nomor 14, Life Below Water, secara khusus menuntut perlindungan ekosistem laut dan pesisir dari pencemaran, eksploitasi berlebihan, dan kerusakan habitat. Target globalnya jelas, pada 2025 mengurangi pencemaran laut secara signifikan. Pada 2030 menjaga setidaknya 30% kawasan laut dunia. Bangka Belitung dengan panjang garis pantai lebih dari 1.000 km adalah salah satu wilayah yang paling langsung terdampak jika target SDG 14 gagal dipenuhi. Laut di sini bukan hanya sumber ikan, ia adalah identitas budaya, sandaran ekonomi nelayan tradisional, dan benteng alami dari ancaman perubahan iklim. Tapi ada dua ancaman konkret yang kini menggerogoti ekosistem Laut Bangka dari dua arah sekaligus: tambang timah ilegal di laut dan limbah tambak udang di pesisir. Kapal-kapal ponton bermesin besar beroperasi di perairan dangkal Bangka. Banyak di antaranya tanpa izin, tanpa pengawasan. Mesin isap mereka menyedot sedimen dasar laut, menghancurkan padang lamun dan terumbu karang yang menjadi tempat ikan bertelur dan berlindung. Lumpur yang tersisa mengendap dan membuat air keruh secara permanen, memutus proses fotosintesis di bawah laut. 1 hektar terumbu karang yang rusak butuh hingga 1 abad untuk pulih jika kondisinya memungkinkan. Tapi bagaimana sudut pandang dari penambang? Mungkin sekarang ini sekitar 20 lebih tahun. Oh, 20-an tahun gitu lah. Terutama Mangne dia sekolah dulu kan. Jadi amalnya ilmu deh. Jadi nak begawi lain-lain dia kan mungkin istilah kita begawi karena kita ada berilmu tadi. Macam-macam cara, dari mesin kecil, dari mesin robin sampai mesin besar, sampai secara manual, terus nyelam. Kedalaman nyelam kami dulu berkisar 5 sampai 7 meter. Itu pakai itu enggak pakai alat bantu gitu? Pakai kompresor. Pakai kompresor. Sebenarnya sih namanya tambang ilegal ya kan, kami ini kan termasuk ilegal. Jadi tahu lah dampak, terganggu lah di masa depan. Cuman bagaimana
Memang karena lah yang profesi tadi. Kalau kita begawi jelas berubah. Kalau kita begawi, tapi setelah kita ditinggal, ya kembali lagi, jernih lagi. Kembali jadi bagus lagi dan bagus lagi. kayak sebelumnya. Masalah lompat-lompat, usek-usek kayak petugas ya. Namanya kita gawe ilegal ya lah pasti. Apalagi gawe di das misalkan lah ganti macam ya. Sering. Keberadaan tambangnya. Bagi yang masyarakat yang orang rata-rata profesi ya sangat-sangat membantu. Yang kalau misal cengkeh? Mendak mungkin yang bagi yang ngerasa bagi yang ngerasa begawe jelas terbantu. Jelas. Kalau misal yang berarti ya lain profesi yang tidak tahu gimana kan. Yang di bidang gawe ya jelas-jelas ya jelas, karena ibaratnya sistem di laut lain model kami dulu kan cuman bukan di bibir pantai, bukan agak ke tengah kan, jadi ibaratnya begitu lah gali lubang tutup lubang. Macam itu. Misal kita gali di sini ditimbun lagi, gali di sini timbun lagi. Entahlah, karena masalah ya karena menurut menamang pribadi sih payahlah ngesat solusi lain karena lah dari dulu lah di bidang ya. Jadi ibaratnya inilah jadi sumber utama. Kesaksian tadi menggambarkan dilema nyata antara kebutuhan ekonomi yang mendesak dan kerusakan ekosistem yang terus menumpuk tanpa bisa diputar balik. Di sisi lain garis pantai Bangka, ancaman datang dari barat. Tambak udang yang tidak dikelola dengan standar lingkungan membuang limbah organik langsung ke laut, memicu eutrofikasi, ledakan alga, dan zona mati di perairan dangkal. Dampaknya dirasakan nyata oleh mereka yang menggantungkan hidupnya pada kondisi pantai. Tetap pengaruh karena air itu kan botak. Ini benar kan? Budak-budak mandi pun ini kita kan. Mungkin gatal lah, mungkin dia pakai kepala. Inilah yang dipengaruhkan ibarat pariwisata itu berkurang. Budak-budak mandi pun kurang kan. Takut ini kan, kena ini kan gatal ininya. Kalau mandi tuh airnya kayak itu kalau kering. Tapi enggak kayak ikan lihat. Kalau air kering, lumpur ya desnih. Pariwisata pengaruh itu memang pengaruh. Bumi memang nyetil kalau air cak wawancara masalah tambak inilah. Karena dampak di dusun modal nih, pantai dusun modal ini lah akibat kekurangan pariwisata kurang. Sebelum kemarin sebelum kemarin mulai ke muka ini kan ibarat pondok gini cukup. Nah air bagus, orang mandi pun enak pada budak. Nah ini ibaratnya orang ini ternyata itu tadi mental dari pemerintah ini dari masyarakat kan gotong royong misalkan bisa ini misalkan enam alurnya dan bersih ini kan masyarakat kan Adela yang dari kampus Sika kadang-kadang dari IWB Kuari Adela kan membantu adik jadi lihat ibarat kebersihan pantainya kita kurang misalnya bantu adik dan dari pemerintah adik uang ke inilah jadi lah harapanku celaknya ke depannya kita nggak tahu kan ke depannya karena anak cucu kita ataupun ini ya belajar supaya bagus lah bagaimana kan pemerintah tuh perhatikan masuk ke depan ini maaf tapi maaf kita ini berada ngomong tuh ibaratnya di bawah anak buah pemerintah ibaratnya tapi apa nama enggak ini pajak ini besar bayar kan pajak desa modal desa aja nih dari zaman dulu pajak ini ambil nih kalau diambil hai kak ibaratnya untuk jalan tuh dari anak nih kabupaten tuh percis tuh Ibu Ari kan sukarela kemarin ya ini kan langkah ini dan pajaknya dari desa dulu dulu sukarela bebas orang namanya
beri kurang enggak sudah itulah. Nah, jadi untuk kebaikan ke masyarakat apalagi hal ujung-ujungan nih, jadi kurang sedikit. Dua kesaksian berbeda, satu dari penambang, satu dari warga. Keduanya menunjukkan bahwa tanpa intervensi serius, spiral kerusakan ini tidak akan berhenti sendiri. Laut yang sehat tidak terwujud dengan sendirinya. Diperlukan kepedulian dan aksi nyata dari kita semua untuk menjaga keberlanjutan kehidupan bawah laut. Dan berikut beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, hentikan aktivitas yang merusak laut. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah menghentikan berbagai aktivitas yang dapat merusak ekosistem laut. Kegiatan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menyebabkan kerusakan habitat, menurunkan kualitas perairan, dan mengganggu kehidupan biota laut. Menjaga laut bukan hanya tentang memanfaatkan sumber dayanya, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya tersebut tetap tersedia bagi generasi yang akan datang. Yang kedua, kelola limbah dengan baik. Setiap aktivitas manusia menghasilkan limbah. Jika limbah dibuang langsung ke lingkungan tanpa pengolahan yang tepat, maka kualitas air laut dapat menurun dan mengancam kehidupan organisme yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang baik perlu menjadi tanggung jawab bersama. Dengan mengurangi pencemaran sejak dari sumbernya, kita dapat membantu menjaga kesehatan ekosistem laut dan pesisir. Yang ketiga, kurangi sampah plastik. Sampah plastik menjadi salah satu ancaman terbesar bagi lingkungan laut. Plastik yang masuk ke laut dapat bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun dan membahayakan berbagai jenis biota laut. Kita dapat memulai dari langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa botol minum sendiri, menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali, serta membuang sampah pada tempatnya. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak yang besar bagi lingkungan. Yang keempat, lindungi dan tanam mangrove. Mangrove memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kawasan pesisir. Akar mangrove mampu menahan abrasi, menyaring polutan, serta menjadi tempat hidup dan berkembang biak bagi berbagai jenis ikan, udang, dan organisme lainnya. Karena itu, menjaga kelestarian mangrove dan melakukan penanaman kembali di wilayah yang rusak merupakan langkah nyata untuk mendukung keberhasilan ekosistem laut. Yang kelima, tingkatkan edukasi dan kepedulian. Perubahan yang besar selalu diawali oleh kesadaran. Semakin banyak orang yang memahami pentingnya menjaga laut, semakin besar pula peluang terciptanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Melalui pendidikan, kampanye lingkungan, media sosial, maupun kegiatan masyarakat, kita dapat mengajak lebih banyak orang untuk ikut berperan dalam menjaga laut dan pesisir. Dan yang terakhir, dukung kebijakan dan praktik berkelanjutan. Menjaga laut membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu mendukung kebijakan serta praktik yang ramah lingkungan. Dengan kolaborasi yang baik, upaya pelestarian laut dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Mari pesisir untuk masa depannya lestari. Dua ancaman, dua wajah yang berbeda. Namun, akarnya sama, ketiadaan pilihan. Para penambang yang kita temui bukanlah orang jahat. Mereka masuk ke laut bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak ada pintu lain yang terbuka. Disinilah negara harus hadir. Bukan hanya menerbitkan, tapi memberikan akses pendidikan, vokasi, dan keterampilan nyata agar generasi berikutnya tidak lagi melihat laut sebagai satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan.
Sementara itu, tambak udang yang selama ini menyedot tenaga kerja dari luar daerah perlu dikoreksi. Warga lokal yang justru paling merasakan dampak kerusakan pesisirnya harus diprioritaskan sebagai tenaga kerja. Bukan hanya soal keadilan ekonomi, tapi karena mereka yang punya keterikatan dengan laut inilah yang paling mungkin menjaga lingkungannya dengan benar. Dan limbah tambak udang tidak bisa terus dibuang begitu saja ke laut. Pengelolaan limbah yang terstandar bukan pilihan, ini kewajiban. Teknologi pengolahan air limbah tambak sudah ada dan terjangkau. Yang dibutuhkan adalah regulasi yang ditegakkan dan pengusaha yang mau bertanggung jawab.